Assalamualaikum teman-teman, salam kenal dari Vita Fatima, kelas C2 Akuntansi NPM 1022 119. Di sini Vita akan menyimpulkan masing-masing materi dari materi 1 sampai 5. Yang pertama ada Tarifatul Insan, yaitu pengenalan manusia. Manusia adalah sebuah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Dilihat dari asal penciptanya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Karena manusia diciptakan dari tanah, sedangkan unsur langit proses penciptaannya fisik sempurna Allah meniupkan ruh kepadanya. Dari dua unsur itu berdasarkan fungsi manusia disimbolkan dengan 3 unsur, yaitu hati, akal, dan jasad. Hati, akal, dan jasad adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanah. Amanah manusia dibagi menjadi 2, yaitu amanah ibadah dan amanah kepemimpinan di muka bumi. Manusia diberikan tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjalani larangan, di mana jika dikerjakan mereka mendapat pahala dan jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan dosa. Dan amanah kepemimpinan di muka bumi adalah Allah menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah Allah di sana, di mana sebagiannya akan digantikan oleh yang lain. Jika kalian berqanaah dengan 2 amanah ini, Allah akan menyiapkan balasan. Maka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal. Sementara bagi orang yang beringkar kepada Allah adalah azab yang keras timpal kepada ingkarannya itu. Yang kedua ada hakikatul insan, yaitu hakikat manusia. Manusia itu makhluk yang diciptakan, bukan kholik yang pencipta. Kalau sadar bahwa kita ini makhluk, maka kita akan tunduk sama yang pencipta. Sifat makhluk terdiri dari 4, yaitu fitrah, lemah, bodoh, dan fakir. Fitrah adalah sifat asal kesucian, bakat, dan bawaan. Lemah, manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dhaif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi cobaan, bahwa nafsunya kadang kata mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Yang ketiga, bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan zahil. Quran Surat Al-Ahzab menjelaskan, sesungguhnya kami menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan khawatir akan melaksanakannya. Lalu dipikul amanat itu oleh manusia, sungguh manusia itu sangat zalim dan bodoh. Yang keempat, fakir. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan fakir atau butuh, berhendak kepada pemberiannya. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan Allah dialah yang maha kuasa dan kaya, maha terpuji. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Ada 3 kemuliaan. 1. Ditiupkan ruh. 2. Memiliki keistimewaan. 3. Ditunduknya alam padanya. Manusia adalah makhluk yang mukarram, dimuliakan, pun diberikan beban dan tanggung jawab, mukallaf. Ada 2 beban yang besar diberikan kepada manusia, yaitu ibadah dan khilafah. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan, diberikan beban, dan diberi kebebasan memilih. Ada 2 pilihan, ada mukmin, ada kafir. Mukmin artinya beriman kepada Allah, dan kafir artinya menolak perintah Allah. Setiap 2 pilihan ada balasannya. Jika ia beriman, surga adalah balasannya, dan jika dia kafir, neraka adalah balasannya. Yang ketiga ada takotul insan, artinya potensi manusia. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan daya, dan manusia. Ada 3 potensi yang dimiliki manusia, yaitu potensi pendengaran, penglihatan, potensi hati.
Dalam potensi manusia, manusia mempunyai sikap amanah, yang merupakan suatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Selain sikap amanah, ada juga sikap al-khianat. Bagi manusia yang memiliki sikap khianat, maka Allah akan mengazabnya dan menghinakannya. Yang keempat, ada nafsul insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jiwa manusia adalah pangkal kendali baik buruk manusia secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengilhamkan, memberikan kebebasan memilih kepada jiwa manusia untuk memilih jalan takwa atau jalan fujur atau kesesatan. Jalan takwa yaitu jalan yang Allah ridhoi. Orang yang memilih jalan takwa termasuk orang yang beruntung. Sedangkan jalan fujur yaitu jalan yang Allah murkai. Orang yang memilih jalan fujur termasuk orang-orang yang hina dan derajat yang paling rendah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, lalu syaitan datang kepada mereka, kemudian menyimpang mereka dari agama mereka. Kondisi jiwa manusia tidak pernah statik, tapi dinamik. Saat zikir menonjol, nafsu akan tenang. Saat akal menonjol, nafsu akan terombang-ambing. Saat syahwat menonjol, nafsu tak terkawal. Mengawali jiwa saat penting dalam kehidupan muslim ialah selamat dunia akhirat. Dilihat dari dominasi ruh dan nafsu tersebut terhadap diri manusia, maka jiwa manusia itu dapat kita bedakan menjadi 3 keadaan. 1. Ruh di atas hawa nafsu. Pada kondisi ini, manusia akan berorientasi atau punya kecenderungan untuk selalu berzikir di setiap keadaan dalam rangka mengontrolkan diri, sehingga jiwa pun tenang, selalu merasakan ketenangan untuk selalu berbuat yang terbaik. Kedua, ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu. Pada kondisi ini, akal lah yang paling berperan, dan akan terjadi konflik batin yang keras antara keinginan beramal soleh dengan kecenderungan untuk berbuat maksiat. Penuh kebimbangan atau pelaksanaannya 50-50. Jiwa-jiwa seperti ini di dalam Al-Quran sering disebut nafsu yang selalu. Yang ketiga, ruh di bawah pengaruh hawa nafsu. Pada kondisi ini, manusia akan dikuasai oleh syahwatnya atau keinginan untuk bersenang-senang, dan berikutnya jiwa akan selalu menyuruh untuk melakukan hal-hal buruk atau maksiat. Kondisi jiwa seperti ini dalam Al-Quran sering disebut dengan istilah nafsu yang selalu menyuruh pada keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 43, yang artinya, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Dan jiwa yang selalu menyuruh pada kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53, dan aku tidak akan membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Penyayang. Yang kelima itu sifatul insan. Manusia adalah makhluk yang hidup, terbentuk dari banyak sifat. Secara umum, sifat manusia terbagi dalam 2 kelompok, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Kedua sifat ini selalu menyertai manusia dalam kehidupan manusia yang akan membawa manusia ke dalam kebenaran atau kesesatan. Jiwa manusia diberi 2 jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jalan kebaikan itu termasuk takwa, dan jalan keburukan adalah itu termasuk fujur. Sifat takwa selalu dengan bersyukur, bersabar, penyantun, penyayang, bijaksana, suka bertaubat, lemah lembut,
senantiasa jujur, dan dapat dipercaya. Sedangkan sifat fujur, sifat yang tergesa-gesa, berkeluh kesah, gelisah, tak mau berbuat baik, pelit, kufur, dan zalim. Sekian penyimpulan materi yang kita berikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman.